Saat aku datang ke showroom milik teman suamiku, aku tak sengaja melihat mobil mewah peninggalan orang tuaku yang hilang setelah aku menikah. Aku langsung menghampiri pemilik showroom, berkata, "Pak, ini mobil saya yang hilang 3 tahun lalu." Pemilik itu hanya tertawa tidak menghiraukanku. Tapi saat aku menunjukkan tempat rahasia di balik dashboard, dan kutunjukkan tanda rahasia yang hanya pemilik aslinya yang tahu, seketika pemilik showroom itu terdiam. Dan wajah suamiku memucat panik ketakutan. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Siang itu matahari bersinar cukup terik, namun udara di dalam mobil sedan milik suamiku terasa begitu dingin. Fahri, suamiku, bersikeras mengajakku keluar rumah hari ini. Dia bilang aku butuh hiburan agar tidak terus mengurung diri di kamar mengenang kepergian ayah dan ibu 3 tahun lalu. Tujuan kami adalah sebuah showroom mobil mewah milik teman lama Fahri yang bernama Roni. Sebenarnya aku enggan pergi. Hatiku masih terasa berat setiap kali melihat kendaraan mewah. Itu selalu mengingatkanku pada kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Pak Indra dan Ibu Irma, kedua orang tuaku yang sangat kucintai. Namun, Fahri terus membujuk dengan nada bicaranya yang lembut dan penuh perhatian, membuatku tidak tega untuk menolak ajakannya. Aku merapikan jilbabku yang sedikit berantakan karena sandaran kursi, mencoba tersenyum demi menghargai usaha suamiku. Kami tiba di sebuah bangunan megah dengan kaca-kaca besar yang menampilkan deretan mobil mahal di dalamnya. Tulisan besar terpampang di depan gedung itu, menandakan kepemilikan tempat itu. Fahri menggenggam tanganku erat saat kami turun dari mobil. Dia menuntunku masuk ke dalam showroom yang lantainya begitu bersih, hingga memantulkan bayangan kami. Udara di dalam ruangan itu beraroma pengharum ruangan mahal bercampur dengan bau kulit jok mobil baru. Seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas rapi menyambut kami. Itu Roni, pemilik showroom yang juga teman akrab Fahri sejak masa kuliah. Wajahnya tampan, namun ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak nyaman. Tatapannya tajam dan senyumnya terasa sedikit meremehkan, seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu di balik ramahannya yang dibuat-buat. Fahri dan Roni berbincang akrab, membicarakan bisnis dan kabar lama. Aku hanya berdiri diam di samping Fahri, mendengarkan tanpa minat. Roni sesekali melirikku, lalu kembali tertawa menanggapi lelucon Fahri. Mereka mulai berjalan melihat-lihat koleksi mobil terbaru yang dipajang di bagian depan. Aku membiarkan mereka berjalan lebih dulu, dan memilih untuk melihat-lihat sendiri ke arah yang berlawanan. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong yang diapit oleh mobil-mobil sport mengkilap. Pikiranku melayang pada masa lalu, pada kenangan saat ayah mengajariku menyetir, pada tawa ibu saat kami pergi berlibur. Langkah kakiku terhenti di sudut ruangan yang agak remang, jauh dari sorot lampu utama showroom. Di sana, tertutup sebagian oleh kain penutup debu yang tersingkap, terparkir sebuah mobil sedan klasik berwarna hitam pekat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Napasku tertahan di tenggorokan. Aku mengenal garis desain mobil itu. Lekukan pada kap mesinnya, bentuk lampu depannya yang khas, dan velg roda yang antik namun elegan. Itu bukan sekadar mobil biasa. Itu adalah jenis mobil yang sama persis dengan mobil kesayangan ayah, Pak Indra. Mobil yang hilang secara misterius setelah kecelakaan maut itu. Polisi bilang mobil itu hancur terbakar dan sisanya sudah dilebur menjadi besi tua. Tapi aku tidak pernah melihat bangkainya karena Fahri melarangku dengan alasan aku akan trauma berat. Kini, di hadapanku, mobil itu berdiri kokoh. Kakiku gemetar saat melangkah mendekat. Tanganku terulur menyentuh bodi mobil yang dingin. Sensasi itu menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tahu mobil ini. Aku hafal setiap incinya. Aku mengitari mobil itu, mencari tanda khusus. Di bagian pegangan pintu belakang sebelah kiri, seharusnya ada goresan tipis akibat sepedaku yang menyerempet mobil ayah 10 tahun lalu. Tanganku meraba pegangan pintu itu. Goresan itu ada di sana. Meski samar karena mungkin sudah coba dipoles, tapi teksturnya masih terasa di ujung jariku. Air mataku menetes seketika. Ini bukan mobil yang mirip. Ini adalah mobil ayah. Ini mobil Pak Indra yang seharusnya sudah hancur. Kenapa mobil ini ada di sini? Kenapa mobil ini ada di showroom milik teman suamiku? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalaku, membuat dadaku sesak. Rasa sedih berubah menjadi kebingungan, lalu perlahan berubah menjadi amarah yang memuncak. Tanpa sadar aku berteriak memanggil suamiku. Suaraku menggema di ruangan luas itu, membuat percakapan Fahri dan Roni terhenti seketika. Fahri berlari menghampiriku dengan wajah panik.
diikuti Roni yang tampak kesal karena ketenangannya terganggu. Aku menunjuk mobil itu dengan tangan gemetar. Aku berkata lantang bahwa ini adalah mobil ayah yang hilang 3 tahun lalu. Aku menuntut penjelasan kenapa mobil yang katanya hancur lebur kini ada di sini dalam keadaan utuh. Fahri mencoba menenangkanku, memegang bahuku dan berkata bahwa aku pasti salah lihat. Dia bilang aku sedang halusinasi karena rindu pada orang tua. Namun aku menepis tangannya kasar. Aku yakin dengan apa yang kulihat dan kurasakan. Roni tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. Dia melipat tangan di dada dan berkata dengan nada santai bahwa itu adalah mobil koleksi yang baru saja dia impor dari luar negeri. Dia bilang mobil seperti itu ada banyak di dunia, dan wajar jika ada kemiripan. Dia bahkan menyebutku wanita yang histeris dan tidak tahu apa-apa soal otomotif. Sikap Roni yang arogan membuat darahku mendidih. Dia menganggapku bodoh. Dia pikir aku tidak mengenali harta peninggalan orang tuaku sendiri. Fahri juga ikut memojokkanku, memintaku untuk tidak membuat malu di tempat temannya. Tatapan Fahri yang biasanya lembut kini berubah menjadi tatapan memperingatkan, seolah menyuruhku untuk diam dan menurut. Tapi aku tidak bisa diam. Aku ingat satu rahasia yang hanya diketahui oleh aku dan ayah. Sebuah tempat persembunyian rahasia di dalam mobil itu. Ayah pernah menunjukkannya padaku saat kami sedang membersihkan mobil bersama. Tanpa mempedulikan larangan Roni, aku membuka pintu pengemudi. Pintunya tidak terkunci. Bau interior mobil itu langsung menyeruak masuk ke hidungku. Bau kulit tua bercampur aroma samar parfum maskulin yang biasa dipakai ayah. Itu aroma Pak Indra. Tidak mungkin aku salah. Fahri mencoba menarikku keluar, tapi aku meronta sekuat tenaga dan masuk ke kursi pengemudi. Di hadapan dashboard kayu yang mewah itu, aku melakukan apa yang pernah diajarkan ayah. Aku menekan panel kayu di atas laci penyimpanan dengan pola ketukan tertentu, 2 kali tekan di ujung kiri, 1 kali di tengah, dan tahan di ujung kanan. Mekanisme pegas tua itu berbunyi klik pelan, suara yang sangat familiar di telingaku. Sebuah laci tipis tersembunyi perlahan terbuka di bagian bawah dashboard. Roni yang tadinya tersenyum sinis mendadak terdiam kaku. Wajahnya berubah tegang. Fahri yang berdiri di samping pintu mobil memucat seketika. Matanya terbelalak melihat laci rahasia itu terbuka. Mereka tidak tahu tentang ini, hanya pemilik aslinya yang tahu. Di dalam laci itu, tidak ada barang berharga. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dasarnya dilapisi kain beludru berwarna krem, dan di atas kain itu terdapat noda coklat tua yang mengering. Noda itu besar dan tidak beraturan. Jantungku berpacu sangat cepat. Aku mendekatkan wajahku untuk melihat lebih jelas. Itu noda darah. Darah yang sudah mengering bertahun-tahun. Seketika memori tentang kecelakaan itu berputar kembali. Ayah meninggal karena kehabisan darah. Polisi bilang ayah meninggal di rumah sakit, tapi kenapa ada noda darah sebanyak ini di tempat tersembunyi ini? Jika ayah langsung dievakuasi, darah tidak mungkin menggenang di dalam laci rahasia yang tertutup. Aku menoleh ke arah Fahri dan Roni dengan tatapan nanar. Aku bertanya dengan suara bergetar, kenapa ada darah di sini? Kenapa mobil ini disembunyikan? Roni tidak lagi tertawa. Wajahnya merah pada menahan marah dan panik. Dia memberi kode mata pada Fahri. Suamiku, pria yang selama ini tidur di sampingku, kini terlihat seperti orang asing yang ketakutan. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, dia mencengkeram lenganku dengan kasar, jauh lebih kasar dari biasanya. Dia menarikku paksa keluar dari mobil, hingga aku nyaris terjatuh. Fahri berbisik dengan nada menekan di telingaku, menyuruhku berhenti bertingkah gila. Roni segera menutup pintu mobil itu dengan keras dan berteriak memanggil staf keamanannya untuk mengamankan area tersebut. Hari itu, di showroom yang dingin itu, aku menyadari bahwa kematian orang tuaku bukanlah kecelakaan biasa, dan suamiku terlibat di dalamnya. Perjalanan pulang dari showroom terasa sangat menyiksa. Keheningan di dalam mobil Fahri terasa mencekam, jauh lebih menakutkan daripada pertengkaran manapun. Fahri menyetir dengan kecepatan tinggi, tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Aku duduk di sampingnya, memeluk tasku erat-erat, berusaha menahan tangis yang ingin pecah. Bayangan noda darah di laci rahasia mobil, ayah terus menghantui pikiranku. Itu bukan sekadar noda kotoran. Instingku sebagai seorang anak mengatakan itu adalah darah ayah. Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan, namun aku takut untuk mengutarakannya sekarang. Sikap Fahri tadi di showroom telah membuka mataku bahwa ada sisi gelap darinya yang selama ini tidak ku ketahui. Sesampainya di rumah kami yang besar dan sepi, Fahri langsung menyeret lenganku masuk ke dalam. Dia tidak lagi bersikap manis seperti saat berangkat tadi.
Dia mendudukkanku di sofa ruang tengah dengan sedikit dorongan. Napasnya memburu. Dia mulai berceramah, suaranya meninggi. Dia bilang aku sudah mempermalukannya di depan Roni. Dia bilang aku bertindak seperti orang gila yang tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi. Fahri terus mengulang-ulang kalimat bahwa mobil itu hanyalah replika, bahwa noda itu hanyalah tumpahan oli atau cat, dan bahwa aku terlalu lelah sehingga menciptakan drama yang tidak perlu. Dia menggunakan kata-kata yang memanipulasi pikiranku, berusaha membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Kamu itu trauma, Arina. Kamu butuh istirahat, bukan keluyuran dan nuduh orang sembarangan, bentak Fahri. Dia kemudian berjalan ke dapur dan kembali membawa segelas air putih dan 2 butir obat. Dia bilang itu vitamin dan obat penenang agar aku bisa tidur nyenyak dan melupakan kejadian memalukan hari ini. Dia memaksaku meminumnya di hadapannya. Aku menatap obat itu dengan curiga. Dulu, aku mungkin akan menelannya tanpa pikir panjang karena percaya padanya. Tapi hari ini berbeda. Kepercayaan itu sudah retak. Aku berpura-pura memasukkan obat itu ke mulutku, lalu meminum airnya. Saat Fahri lengah karena menaruh gelas ke meja, aku menyembunyikan obat itu di balik lidahku, lalu diam-diam membuangnya ke dalam tisu saat aku pura-pura menyeka mulut. Fahri kemudian menuntunku ke kamar tidur di lantai atas. Dia membantuku berbaring, menyelimutiku, dan mengecup keningku. Kecupan itu terasa dingin dan palsu. Tidurlah, sayang. Besok semuanya akan baik-baik saja, bisiknya. Dia kemudian keluar kamar dan menutup pintu. Aku mendengar suara kunci diputar dari luar. Dia mengunciku. Rasa takut mulai merayap naik. Tapi bersamaan dengan itu, rasa keberanianku juga muncul. Aku tidak boleh lemah. Aku adalah putri Pak Indra dan Ibu Irma. Aku harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Aku menunggu beberapa menit hingga suasana benar-benar sunyi. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan jinjit menuju lemari pakaianku. Di bagian paling dalam lemari, tersimpan sebuah kotak perhiasan lama peninggalan Ibu Irma. Tanganku gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah bros antik berbentuk bunga teratai yang terbuat dari perak. Ini adalah benda kesayangan ibu. Namun, bukan bros itu yang kucari. Ibu pernah memberitahuku bahwa bros ini memiliki fungsi ganda. Bagian belakang kelopak bunganya bisa digeser. Aku menahan napas, mencoba menggeser bagian kecil di belakang bros itu. Dan benar saja, sebuah benda logam kecil jatuh ke telapak tanganku. Itu adalah kunci cadangan. Kunci mobil sedan klasik milik ayah. Ibu Irma menyimpan kunci duplikat ini, karena ayah sering lupa menaruh kuncinya. Kunci ini memiliki bentuk yang sangat unik dan ukiran logo pabrikan mobil yang khas, yang tidak mungkin dimiliki oleh mobil replika sembarangan. Aku menggenggam kunci itu erat-erat. Jika kunci ini cocok dengan mobil yang ada di showroom Roni, maka itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa mobil itu memang milik ayah. Dan jika mobil itu milik ayah, berarti Fahri dan Roni telah berbohong besar tentang kehancuran mobil itu 3 tahun lalu. Fakta bahwa aku memiliki kunci ini membuatku sadar bahwa aku tidak gila. Ingatanku benar. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki berat menaiki tangga. Itu pasti Fahri. Aku buru-buru menyembunyikan kunci itu kembali ke dalam bros, dan memasukkan bros itu ke saku baju gamisku. Aku melompat kembali ke tempat tidur dan menarik selimut, berpura-pura tertidur pulas. Pintu kamar terbuka perlahan. Fahri masuk. Mungkin untuk mengecek apakah obatnya sudah bekerja. Aku mengatur napasku agar terdengar teratur dan berat, seperti orang yang sedang tidur dalam. Aku merasakan kehadirannya di samping tempat tidur. Dia berdiri di sana cukup lama, mengamatiku dalam diam. Suasana terasa sangat mencekam. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar, membiarkan pintu sedikit terbuka. Aku membuka mataku sedikit. Fahri tidak masuk ke kamarnya, melainkan berjalan menuju ruang kerjanya yang berada di ujung lorong. Aku menunggu sejenak, lalu turun dari tempat tidur tanpa suara. Tanpa alas kaki, aku berjalan mengendap-endap keluar kamar. Karpet tebal di lorong meredam langkah kakiku. Aku mendekati pintu ruang kerja Fahri yang tertutup rapat, namun suaranya masih bisa terdengar samar-samar dari balik pintu kayu itu. Jantungku berdegup kencang, takut ketahuan. Aku menempelkan telingaku ke daun pintu. Fahri sedang menelepon seseorang. Dari nada bicaranya yang panik dan setengah berbisik, aku yakin dia sedang bicara dengan Roni. Kamu tenang dulu, Ron. Dia sudah tidur. Aku sudah kasih dia obat dosis tinggi, kata Fahri. Suaranya terdengar gugup. Aku nggak nyangka dia masih ingat cara buka dashboard itu. Sialan, kita ceroboh banget. Hening sejenak, sepertinya Fahri mendengarkan omelan Roni di seberang sana. Lalu Fahri bicara lagi, kali ini suaranya lebih tegang.
Masalahnya bukan cuma mobil itu, Ron. Kalau dia sampai tahu apa yang ada di balik lapisan bawah laci itu, tamat riwayat kita. Surat wasiat asli Pak Indra masih terselip di sana, kan? Kamu bilang kamu gak berani bongkar paksa dashboardnya karena takut ngerusak mekanisme antiknya. Sekarang lihat akibatnya. Tubuhku membeku. Surat wasiat asli? Jadi surat wasiat yang dibacakan pengacara 3 tahun lalu itu palsu? Surat yang menyatakan bahwa seluruh pengelolaan aset jatuh ke tangan Fahri karena aku dianggap belum mampu. Itu semua rekayasa? Air mataku menetes tanpa suara. Ternyata ayah sudah menyiapkan wasiat yang sebenarnya, dan Fahri menyembunyikannya. Fahri kembali berbicara. Kali ini suaranya lebih rendah namun penuh ketakutan. Dan soal paket di bagasi itu, kamu harus pindahkan malam ini juga. Jangan sampai ada orang lain yang lihat. Kalau polisi sampai mengendus ada obat terlarang di dalam mobil peninggalan mertuaku, aku nggak mau ikut terseret. Urusan kita cuma soal kecelakaan itu, aku nggak mau kena pasal pengedar juga. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Kakiku lemas seketika. Kecelakaan itu, mereka yang merencanakannya. Dan sekarang ada obat terlarang di mobil ayah? Roni ternyata bukan sekadar penjual mobil, dia penjahat kelas kakap. Dan suamiku pria yang kunikahi, bersekongkol dengan penjahat untuk membunuh orang tuaku demi harta, dan kini terlibat dalam bisnis haram. Malam itu, di lorong gelap rumahku sendiri, dunaku runtuh sepenuhnya. Namun di balik reruntuhan itu, tekadku membara. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku dan membalas setiap tetes darah ayah dan ibu. Aku harus bertindak cepat sebelum mereka menghilangkan bukti itu. Malam itu terasa begitu panjang dan mencekam di dalam kamar tidurku yang luas. Setelah mendengar percakapan telepon Fahri yang mengerikan itu, aku kembali ke kamar dengan lutut yang gemetar hebat. Aku menutup pintu pelan-pelan, memastikan engselnya tidak mengeluarkan bunyi decitan yang bisa memancing curiga suamiku. Tubuhku merosot di balik pintu, napasku tersengal-sengal menahan tangis dan amarah yang meledak bersamaan di dada. Suamiku, orang yang selama 3 tahun ini tidur di sampingku, ternyata adalah dalang di balik kematian orang tuaku. Fakta itu menghantam kepalaku seperti palu godam, membuatku pusing dan mual. Namun, aku tahu aku tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Fahri mengira aku sedang terlelap karena pengaruh obat penenang yang tadi aku buang. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk bergerak tanpa pengawasan. Aku harus menyelamatkan bukti itu. Jika mobil ayah dipindahkan malam ini seperti rencana mereka, aku akan kehilangan satu-satunya kunci untuk menyeret mereka ke penjara. Aku bangkit dan segera berganti pakaian. Aku melepas gamis tidurku dan mengenakan pakaian setelan panjang berwarna gelap yang memudahkan gerak, serta mengenakan jilbab instan hitam agar tidak mencolok di kegelapan malam. Aku mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, dompet, dan bros yang berisi kunci cadangan mobil ayah. Sebelum keluar, aku menatap cermin sekilas. Wajahku pucat, lingkaran hitam terlihat jelas di bawah mataku, tapi sorot mataku bukan lagi sorot mata Arina yang lemah. Ada api dendam yang menyala di sana. Aku menyelinap keluar kamar. Lorong rumah gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos dari jendela besar. Aku tidak berani melewati tangga utama, karena takut lantai kayunya berbunyi. Aku memilih lewat tangga servis di belakang yang biasa digunakan asisten rumah tangga. Setibanya di lantai bawah, aku mengintip ke arah garasi. Mobil Fahri tidak ada. Dia sudah pergi. Jantungku berdegup kencang. Dia pasti sudah menuju showroom Roni untuk mengurus pemindahan mobil itu. Aku tidak bisa menggunakan mobilku sendiri karena Fahri memasang GPS di semua kendaraan rumah dengan alasan keamanan. Jika aku menyalakan mesin, notifikasi akan masuk ke ponselnya. Aku memutuskan untuk berjalan kaki keluar kompleks perumahan dan memesan taksi online dari jalan raya agar tidak terdeteksi satpam kompleks yang kenal baik dengan Fahri. Udara malam yang dingin menusuk tulang saat aku berjalan cepat menyusuri trotoar. Setiap suara jangkrik atau gesekan daun membuatku waspada, takut kalau Fahri tiba-tiba muncul dan melihatku. Setelah mendapatkan taksi, aku meminta sopir untuk menurunkan aku di jalan belakang showroom Roni, di area pergudangan yang sepi dan minim penerangan. Lokasi itu kumuh dan gelap, kontras dengan bagian depan showroom yang mewah dan gemerlap. Setelah taksi pergi, aku berdiri sendirian di balik tiang listrik, mengamati bangunan besar itu. Pintu belakang gudang showroom sedikit terbuka, memancarkan cahaya lampu sorot yang terang dari dalam. Suara mesin truk terdengar menderu pelan. Dugaanku benar, mereka sedang melakukan sesuatu. Dengan hati-hati, aku melangkah mendekat, bersembunyi di balik tumpukan peti kemas bekas yang berserakan di halaman belakang. Bau oli dan besi berkarat memenuhi udara.
Aku menemukan celah ventilasi rendah di dinding gudang yang tertutup jeruji kawat, namun cukup lebar untuk aku mengintip ke dalam. Pemandangan di dalam sana membuat darahku mendidih. Di tengah ruangan gudang yang luas, mobil sedan klasik milik ayah sedang dikaitkan dengan rantai besi, siap ditarik naik ke dalam sebuah truk kontainer besar yang parkir mundur hingga masuk ke dalam gudang. Mobil itu terlihat begitu agung namun menyedihkan, seolah tawanan yang sedang dipindahkan ke penjara lain. Di samping truk, berdiri dua sosok yang sangat aku kenal. Fahri dan Roni. Mereka tampak sedang berdebat serius. Fahri terlihat gelisah, mondar-mandir sambil sesekali menyeka keringat di dahinya meski udara malam cukup dingin. Roni berdiri santai sambil merokok. Sesekali menunjuk-nunjuk ke arah mobil dan memberi perintah pada beberapa anak buahnya yang berbadan kekar. Aku mengeluarkan ponselku, mematikan lampu kilat, dan mulai merekam kejadian itu dari celah ventilasi. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha memegang ponsel sekuat mungkin agar gambarnya tidak goyang. Aku mendengar suara mereka cukup jelas, karena ventilasi itu terhubung langsung ke area tempat mereka berdiri. Roni tertawa keras, suara tawanya memantul di dinding gudang. Dia menepuk bahu Fahri dengan kasar. Roni berkata bahwa Fahri terlalu penakut. Dia menjamin mobil itu akan aman sampai di pelabuhan, dan segera dikirim keluar pulau malam ini juga. Roni bilang pembeli di sana tidak akan peduli soal surat-surat atau riwayat mobil, yang penting barangnya sampai. Mereka akan membongkar bagian dalamnya nanti di sana untuk mengambil paket yang disembunyikan. Fahri kemudian menyerahkan sebuah tas olahraga besar berwarna hitam kepada Roni. Roni membukanya sedikit, dan aku bisa melihat tumpukan uang tunai di dalamnya. Itu pasti uang hasil penjualan aset atau uang simpanan Fahri yang selama ini dia sembunyikan dariku. Fahri memohon pada Roni untuk memastikan surat wasiat yang ada di dashboard itu dimusnahkan segera setelah mobil sampai di tujuan. Dia tidak mau ambil risiko. Roni hanya mengangguk sambil tersenyum licik, lalu menutup tas itu kembali. Adegan itu terekam jelas di ponselku. Bukti transaksi ilegal, bukti pemindahan barang bukti, dan bukti persekongkolan mereka. Aku ingin sekali berteriak, melabrak mereka saat itu juga, tapi akal sehatku menahan. Jika aku keluar sekarang, aku hanyalah seorang wanita lemah melawan sindikat penjahat. Mereka bisa saja membunuhku di sini dan membuang mayatku tanpa jejak. Tiba-tiba, salah satu anak buah Roni menoleh ke arah ventilasi tempatku bersembunyi. Dia sepertinya mendengar suara gesekan sepatuku yang tidak sengaja menginjak kerikil. Pria itu berjalan mendekat ke arah dinding. Jantungku serasa mau copot. Aku segera menunduk, menahan napas, dan merapatkan tubuhku ke dinding beton yang dingin. Langkah kaki pria itu semakin dekat. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati memohon perlindungan Tuhan. Jika dia melihatku, tamatlah riwayatku. Suara langkah itu berhenti tepat di balik dinding tempatku berada. Hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian terdengar suara Roni memanggil anak buahnya itu untuk segera naik ke truk. Pria itu berbalik dan berlari menjauh. Aku menghela napas panjang, keringat dingin membasahi punggungku. Aku mengintip sekali lagi. Mobil ayah sudah masuk sepenuhnya ke dalam kontainer truk. Pintu besi kontainer ditutup dengan dentuman keras, mengunci semua rahasia di dalamnya. Truk itu pun mulai bergerak perlahan meninggalkan gudang. Aku merasa putus asa melihat peninggalan ayah dibawa pergi, tapi setidaknya aku punya rekaman ini. Aku menunggu sampai Fahri dan Roni masuk kembali ke area kantor showroom, lalu aku berlari secepat mungkin meninggalkan area gudang itu menuju jalan raya. Malam itu aku tidak pulang ke rumah. Aku memutuskan untuk pergi ke satu-satunya tempat yang aman, tempat seseorang yang dulu dibenci Fahri namun sangat dipercayai oleh ayahku. Aku pergi ke rumah Pak Burhan, pengacara tua keluarga kami. Pukul 4 pagi, aku mengetuk pintu rumah Pak Burhan dengan tangan gemetar. Rumah bergaya kolonial tua itu tampak sunyi. Butuh beberapa menit sampai lampu teras menyala dan pintu kayu jati itu terbuka. Pak Burhan berdiri di sana dengan wajah kaget. Masih mengenakan sarung dan baju koko, sepertinya beliau baru saja bangun untuk sholat malam. Melihat kondisiku yang kacau, mata sembab, dan pakaian serba hitam, dia langsung paham bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tanpa banyak bertanya, dia mempersilakanku masuk. Di ruang tamunya yang dipenuhi lemari buku-buku hukum tua, aku menumpahkan segalanya. Aku menceritakan tentang penemuan mobil di showroom, darah di dashboard, percakapan Fahri yang kudengar, hingga rekaman video yang baru saja aku ambil di gudang belakang. Pak Burhan mendengarkan dengan seksama, wajah tuanya yang keriput perlahan mengeras menahan amarah. Tangannya mengepal erat di atas meja kayu. Ketika aku selesai bercerita, dia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca.
Pak Burhan mengaku bahwa selama ini dia juga curiga, tapi tidak pernah punya bukti kuat untuk bertindak. Dia bercerita bahwa setelah kematian ayah dan ibu, Fahri langsung memutus akses Pak Burhan ke semua dokumen perusahaan dan aset keluarga. Fahri menggunakan pengacara lain yang bisa dia bayar untuk mengurus surat-surat warisan palsu itu. Pak Burhan merasa gagal melindungi amanah sahabatnya, Pak Indra. Pagi itu juga, setelah matahari terbit, kami mulai bekerja. Pak Burhan membawaku ke kantor firma hukum pribadinya yang terletak di samping rumah induk. Dia membongkar arsip-arsip lama yang selama ini dia simpan diam-diam. Arsip tentang kecelakaan ayah. Dia menunjukkan salinan laporan polisi 3 tahun lalu. Di sana tertulis bahwa penyebab kecelakaan adalah kegagalan rem, akibat kondisi jalan yang licin dan mobil terbakar habis setelah menabrak pembatas jalan. Laporan itu ditandatangani oleh petugas yang belakangan diketahui sudah dipecat karena kasus suap. Pak Burhan kemudian mengeluarkan sebuah map biru yang dia sembunyikan di brankas. Map itu berisi hasil investigasi independen yang pernah dia lakukan secara diam-diam namun terhenti karena kekurangan dana dan ancaman teror. Lihat ini, Nak Arina, kata Pak Burhan sambil menunjuk sebuah foto buram yang didapat dari saksi mata di lokasi kejadian sebelum polisi datang. Foto itu memperlihatkan bagian kolong mobil yang terbalik. Perhatikan kabel rem ini. Kalau rem putus karena gesekan atau tekanan, ujungnya akan terlihat serabut dan tidak rata. Tapi di foto ini, meski buram, terlihat potongannya sangat rapi dan lurus. Ini bekas potongan tang pemotong kawat. Aku menutup mulutku menahan jeritan. Tubuhku lemas seketika. Jadi benar, ayah dan ibu bukan meninggal karena takdir kecelakaan semata, mereka dibunuh. Mereka dibunuh dengan rencana yang matang dan keji. Dan pelakunya adalah menantu yang mereka terima dengan tangan terbuka. Rasa sakit di hatiku berubah menjadi rasa mual yang hebat. Aku membayangkan detik-detik terakhir ayah dan ibu, rasa takut mereka saat rem tidak berfungsi, rasa sakit mereka saat benturan terjadi. Dan selama 3 tahun ini, aku hidup, makan, dan tidur bersama pembunuh mereka. Aku melayani keperluannya, aku tersenyum padanya, bahkan aku sempat berpikir untuk memiliki anak darinya. Pikiran itu membuatku merasa jijik pada diriku sendiri. Pak Burhan kemudian membuka laptopnya dan mengakses data perbankan melalui koneksi pribadinya yang aman. Sebagai mantan pengacara perusahaan, dia masih memiliki beberapa akses pintu belakang untuk memantau aliran dana perusahaan yang mencurigakan, meski hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah. Dia menunjukkan mutasi rekening 3 tahun lalu, tepat 1 bulan setelah kematian ayah. Ada transfer masuk dalam jumlah fantastis dari perusahaan asuransi jiwa, atas nama Pak Indra dan Ibu Irma. Uang itu masuk rekening penampungan yang kemudian dipecah-pecah ke beberapa rekening lain. Salah satunya rekening atas nama perusahaan cangkang yang ternyata beralamat di ruko kosong. Dan yang lebih mengejutkan, ada aliran dana rutin setiap bulan dari rekening Fahri ke rekening pribadi Roni. Keterangan transfernya selalu disamarkan sebagai biaya konsultan atau pembelian aset. Tapi jumlahnya terlalu besar dan rutin untuk sekadar bisnis showroom mobil. Ini uang tutup mulut. Arina, jelas Pak Burhan dengan suara berat. Fahri diperas oleh Roni. Roni memegang bukti fisik kejahatan Fahri, mungkin alat pemotong kabel itu atau rekaman percakapan mereka saat merencanakan pembunuhan. Roni menjadikan Fahri sapi perah. Fahri butuh uang dari warisan orang tuamu untuk membayar hutang investasi bodongnya, dan juga untuk membayar Roni agar tetap diam. Pak Burhan juga menjelaskan tentang mobil itu. Dia menduga mobil itu tidak dihancurkan karena Roni serakah. Roni tahu mobil klasik seperti itu nilainya miliaran rupiah di pasar gelap kolektor. Tapi Roni tidak bisa menjualnya secara resmi karena nomor rangkanya terdaftar sebagai kendaraan yang sudah musnah. Jadi, Roni memanfaatkannya untuk hal lain. Dugaan Arina tentang obat terlarang semakin kuat ketika Pak Burhan menunjukkan berita koran lama tentang jaringan pengedar obat terlarang yang sering menggunakan mobil mewah untuk mengelabui petugas jalan raya. Showroom Roni adalah tempat pencucian uang yang sempurna. Kita punya bukti video pemindahan mobil dan foto kabel rem ini, tapi itu belum cukup kuat untuk menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana secara langsung di pengadilan, karena mobil fisiknya sudah dibawa pergi, kata Pak Burhan sambil memijat pelipisnya. Kita butuh surat wasiat asli itu. Surat itu adalah kunci utamanya. Di dalam surat itu, pasti Pak Indra menuliskan detail aset yang tidak diketahui Fahri, dan mungkin ada catatan tambahan yang ditulis Pak Indra saat dia mulai curiga pada Fahri sebelum kecelakaan. Jika kita bisa mendapatkan surat itu, kita bisa membatalkan semua hak waris Fahri dan memiskinkannya. Tanpa uang, Fahri akan hancur dan saling serang dengan Roni. Aku terdiam, memutar otak. Mobil itu sudah pergi, tapi aku tahu kemana tujuannya. Roni bilang mobil itu akan dikirim keluar pulau. Namun,
Pengiriman jalur laut butuh waktu. Dan aku teringat ucapan Fahri di telepon bahwa paket di bagasi harus aman. Mereka tidak akan langsung memusnahkan mobil itu sampai paket obat terlarang di dalamnya diambil oleh pembeli di tujuan. Masih ada waktu. Tapi kami tidak bisa mengejar truk itu sekarang tanpa persiapan. Kami butuh strategi yang lebih cerdas. Kami harus membuat mereka membawa bukti itu kembali kepada kami, atau membuat mereka mengakui perbuatannya sendiri. Pak Burhan, panggilku lirih namun tegas. Aku menatap mata pengacara tua itu. Saya punya rencana. Rencana yang berbahaya, tapi ini satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka sekaligus. Fahri dan Roni akan merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan mobil itu, kan? Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir saya wanita bodoh yang trauma dan gila. Saya akan manfaatkan itu. Saya akan pulang ke rumah sekarang sebelum Fahri sadar saya hilang. Saya akan berpura-pura bahwa kejadian di showroom kemarin hanyalah efek histeria saya. Saya akan minta maaf. Saya akan menjadi istri yang paling manis dan penurut. Pak Burhan menatapku khawatir. Itu terlalu berbahaya, Nak. Kamu akan tinggal serumah dengan pembunuh. Saya tidak takut lagi, Pak. Jawabku mantap. Saya akan membuat Fahri merasa aman. Dan minggu depan adalah hari ulang tahun Fahri. Saya akan mengusulkan pesta perayaan besar. Saya akan minta pestanya diadakan di showroom Roni, sebagai tanda permintaan maaf saya, dan untuk mempererat hubungan bisnis mereka. Di pesta itulah, di depan semua kolega bisnis dan teman-teman mereka, kita akan bongkar semuanya. Kita akan pasang jebakan yang tidak bisa mereka hindari. Pak Burhan terdiam sejenak, menimbang-nimbang rencanaku. Lalu perlahan dia mengangguk. Baiklah, kalau itu maumu, Bapak akan dukung penuh. Bapak punya kenalan, seorang detektif swasta ahli IT bernama Eric. Dia bisa membantumu memasang penyadap dan kamera tersembunyi. Kita akan mainkan permainan mereka, dan kita akan pastikan mereka kalah telak. Pagi itu, aku kembali ke rumah dengan taksi. Aku menyelinap masuk lewat pintu belakang yang sengaja tak kukunci. Aku kembali ke kamar, mengganti baju tidurku, dan berbaring di tempat tidur tepat 5 menit sebelum aku mendengar suara mobil Fahri masuk ke garasi. Saat Fahri membuka pintu kamar untuk mengecekku, aku berpura-pura baru bangun tidur, mengucek mata, dan menatapnya dengan wajah bingung dan polos. Mas Fahri, jam berapa ini? Maaf aku ketiduran nyenyak sekali. Ucapku dengan nada manja. Fahri menatapku curiga sejenak, lalu menghela napas lega. Dia percaya obat penenangnya bekerja. Dia tidak tahu bahwa istri yang dia pandang lemah ini baru saja menyiapkan tiang gantungan untuk lehernya. Permainan pembalasan dendam baru saja dimulai. Pagi itu matahari bersinar menembus tirai kamar tidur kami, menciptakan garis-garis cahaya di atas lantai kayu yang dingin. Aku terbangun lebih awal dari biasanya, atau lebih tepatnya aku tidak benar-benar tidur semalaman. Mataku terasa panas dan berat, namun pikiranku tajam seperti silet. Aku menatap wajah Fahri yang masih terlelap di sampingku. Wajah itu terlihat begitu tenang, begitu polos, seolah tidak ada dosa besar yang ia sembunyikan di balik kulitnya. Sulit dipercaya bahwa tangan yang sering membelai rambutku itu adalah tangan yang sama yang merusak rem mobil ayah dan menyebabkan kematian kedua orang tuaku. Rasa jijik merayap naik ke tenggorokanku, membuatku ingin muntah. Namun, aku menelan ludah pahit itu kembali. Aku harus kuat. Mulai hari ini, aku bukan lagi Arina yang cengeng. Aku adalah seorang aktris yang akan memainkan peran terbaik dalam hidupku demi menghancurkan mereka. Aku bangkit perlahan, mengambil air wudhu, dan menunaikan sholat subuh. Dalam sujudku, aku memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan untuk rencana berbahaya yang akan kujalankan. Setelah selesai, aku pergi ke dapur. Aku memasak sarapan kesukaan Fahri, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang selalu ia minta. Aroma bumbu masakan memenuhi rumah, menciptakan ilusi kehangatan rumah tangga yang normal. Saat Fahri turun dari tangga dengan wajah bantal dan rambut berantakan, aku menyambutnya dengan senyum lebar. Senyum yang kutata sedemikian rupa agar terlihat tulus, meski hatiku menangis. Fahri tampak terkejut melihatku sudah sibuk di dapur dengan wajah ceria. Dia mendekat dengan ragu, matanya menyelidik, mencari tanda-tanda histeria atau kemarahan sisa kejadian kemarin. Aku menyapanya lembut dan langsung meminta maaf. Aku berkata bahwa aku sangat menyesal atas kejadian di showroom kemarin. Aku mengarang cerita bahwa aku lupa meminum obat rutin dari dokter selama beberapa hari terakhir, sehingga emosiku tidak stabil dan halusinasi itu muncul kembali. Aku bilang padanya bahwa aku sangat malu telah menuduh Roni dan membuatnya kehilangan muka di depan temannya. Fahri menatapku lama, mencoba mencari kebohongan di mataku. Namun,
Aku menatapnya balik dengan tatapan penuh penyesalan dan kepatuhan. Perlahan, ketegangan di bahu Fahri mencair. Dia menghembuskan napas lega, lalu memelukku erat. Dia bilang dia memaafkanku dan memintaku untuk lebih rajin minum obat. Dalam pelukannya, aku menahan napas, menahan rasa ingin memberontak. Dia termakan umpanku. Dia pikir dia telah berhasil mengendalikan istrinya yang lemah. Saat kami sarapan, aku mulai melancarkan tahap kedua rencanaku. Dengan nada antusias, aku mengingatkan Fahri bahwa minggu depan adalah hari ulang tahunnya yang ke-31. Aku mengusulkan ide untuk merayakannya dengan pesta besar. Aku beralasan bahwa pesta ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahunnya, tapi juga sebagai momen bagi Fahri untuk memperluas jaringan bisnisnya dengan mengundang kolega-kolega penting. Selain itu, aku bilang ini adalah cara terbaik bagiku untuk meminta maaf secara resmi kepada Roni dan memperbaiki hubungan silaturahmi yang sempat rusak kemarin. Wajah Fahri langsung berbinar. Sifat narsis dan haus pengakuan dalam dirinya langsung tersentuh. Dia memang suka menjadi pusat perhatian. Dia setuju dengan ide itu dan bahkan mengusulkan agar pesta diadakan di showroom Roni. Karena tempat itu luas, mewah, dan bisa sekaligus memamerkan kesuksesan koneksi pertemanan mereka. Siang harinya, setelah Fahri berangkat kerja, aku segera keluar rumah. Aku tidak pergi ke dokter seperti yang aku katakan pada Fahri, melainkan pergi ke sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota yang sepi pengunjung. Di sana, Pak Burhan sudah menungguku bersama seorang pemuda. Pemuda itu bernama Erik. Penampilannya jauh dari kesan detektif dalam film. Dia memakai kaos oblong, celana jeans sobek di lutut, dan topi yang diputar ke belakang. Di depannya ada laptop yang terbuka menampilkan barisan kode rumit. Pak Burhan memperkenalkanku pada Erik. Ternyata Erik adalah ahli teknologi informasi yang pernah membantu Pak Burhan mengungkap kasus korupsi besar beberapa tahun lalu. Erik menatapku dengan simpati, lalu langsung masuk ke inti pembicaraan teknis. Kami menyusun rencana penyadapan. Erik mengeluarkan beberapa alat kecil seukuran kancing baju. Itu adalah alat penyadap suara dan pelacak lokasi berteknologi tinggi. Erik menjelaskan bahwa kami harus memasang alat ini di dua tempat kunci, di tubuh Fahri dan di kantor pribadi Roni di showroom. Tantangannya adalah bagaimana cara memasangnya tanpa ketahuan. Aku menyanggupi untuk memasang alat itu di jas kerja Fahri. Namun untuk kantor Roni, itu jauh lebih sulit karena Roni sangat menjaga privasi ruangannya. Erik kemudian memberikan ide brilian. Karena pesta akan diadakan di showroom, pasti butuh persiapan dekorasi dan catering. Erik akan menyamar sebagai kru dari vendor dekorasi pesta yang aku sewa. Dengan begitu, dia bisa masuk ke showroom secara legal dan mencari celah untuk menyelinap ke ruangan Roni. 2 hari kemudian, rencana itu kami eksekusi. Aku mengajak Fahri untuk melakukan survei lokasi pesta di showroom Roni. Kali ini, aku datang dengan senyum ramah dan membawa bingkisan makanan untuk Roni sebagai tanda damai. Roni menyambut kami dengan sikap yang dibuat-buat ramah, meski aku masih bisa melihat kilat meremehkan di matanya. Dia senang karena egonya terpuaskan melihat istri temannya yang gila, kini tunduk padanya. Saat Fahri dan Roni sibuk mencicipi makanan yang kubawa di lobi depan, Erik dan tim dekorasi palsunya mulai bekerja mengukur ruangan. Aku sengaja mengalihkan perhatian Roni dengan banyak bertanya soal tata letak panggung dan pencahayaan, memberinya pujian-pujian kosong tentang betapa mewahnya showroom ini. Di sela-sela percakapan, aku melihat Erik berjalan santai membawa tangga lipat menuju arah lorong kantor Roni. Jantungku berdegup kencang. Aku harus menahan Roni di sini. Aku pura-pura menumpahkan minuman ke baju Fahri, membuat keributan kecil yang menyita perhatian semua orang, termasuk Roni dan petugas keamanan. Di saat itulah, Erik berhasil menyelinap masuk ke ruang kerja Roni yang pintunya sedikit terbuka, karena staf kebersihan baru saja keluar. Erik hanya butuh waktu kurang dari 3 menit. Dia memasang penyadap di bawah meja kerja Roni, dan 1 kamera mikro di rak buku, yang menghadap langsung ke brankas besi di sudut ruangan. Ketika Erik kembali bergabung dengan tim dekorasi, aku baru bisa bernapas lega. Misi pertama berhasil. Malam harinya, di rumah, aku duduk sendirian di kamar mandi dengan earphone terpasang di telingaku yang tertutup jilbab. Erik telah menghubungkan frekuensi penyadap itu ke aplikasi khusus di ponselku yang disamarkan sebagai aplikasi kalkulator. Aku mendengarkan suara gemerisik, lalu terdengar suara Roni dan Fahri yang sedang berbincang di kantor Roni setelah jam operasional tutup. Suara mereka terdengar jernih. Percakapan mereka membuat darahku mendidih sekaligus memberikan kepuasan karena dugaanku benar. Istrimu itu benar-benar sudah sembuh atau cuma pura-pura bodoh? RI, tanya suara Roni yang berat. Dia sudah aman, Ron. Obat penenangnya bikin dia lemot. Lagian dia sudah minta maaf kan? Dia cuma wanita rumahan biasa, gak punya nyali buat ngelawan kita.
jawab Fahri sambil tertawa meremehkan. Mendengar itu, tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak tangan. Tunggu saja, suamiku sayang, pikirku. Percakapan berlanjut ke hal yang lebih serius. Mobil itu sudah aman di gudang transit pelabuhan. Besok malam kapal berangkat. Begitu paket obat itu diambil sama pembeli di seberang pulau, mobilnya bakal langsung dipres jadi besi tua. Bukti fisik lenyap selamanya, kata Roni. Lalu terdengar suara kursi bergeser. Tapi ingat, RI, bagian kamu untuk bulan ini belum lunas. Jangan mentang-mentang mobil udah pergi, kamu bisa santai. Sabar dong, Ron. Nanti setelah pesta ulang tahun ini, aku bakal cairin deposito Arina lagi. Aku butuh tanda tangan dia, dan mumpung dia lagi merasa bersalah, gampang buat minta dia tanda tangan dokumen apa aja, sahut Fahri. Ngomong-ngomong, barang bukti yang kamu simpan itu, alat pemotong kabel sama surat wasiat asli Pak Indra yang kamu ambil dari dashboard sebelum mobil diangkut, itu aman kan? Aku ngeri kalau sampai ada yang nemu. Aman di brankas belakang gue. Kunci kombinasi cuma gue yang tahu, dan gue ganti tiap minggu. Nggak bakal ada yang bisa buka kecuali gue mati. Itu jaminan pensiun gue, RI. Selama gue pegang benda itu, lu bakal terus jadi mesin ATM gue. Tawa Roni meledak, diikuti suara tawa Fahri yang terdengar sumbang dan terpaksa. Aku mematikan rekaman itu dengan tangan gemetar. Informasi ini sangat berharga. Bukti fisik pembunuhan itu, alat pemotong kabel dan surat wasiat asli, sekarang ada di dalam brankas di kantor Roni. Dan mobil ayah masih ada di pelabuhan menunggu kapal besok malam. Artinya, pesta ulang tahun Fahri besok malam adalah batas waktu terakhir kami. Kami harus mendapatkan isi brankas itu saat pesta berlangsung, sebelum mobil ayah dihancurkan dan sebelum Fahri menguras habis sisa hartaku. Rencana kami harus berubah menjadi operasi penyergapan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membanjiri tubuhku. Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan wajah ayah dan ibu. Besok malam, keadilan akan ditegakkan. Malam pesta tiba. Showroom mobil Roni telah disulap menjadi ballroom pesta yang sangat megah. Lampu-lampu kristal gantung ditambahkan, kain-kain sutra menjuntai menutupi dinding beton, dan panggung musik akustik berdiri di sudut ruangan. Mobil-mobil mewah digeser ke pinggir, memberikan ruang luas di tengah untuk para tamu undangan. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mereka adalah rekan bisnis Fahri, kolega Roni yang kebanyakan berwajah sangar meski berbalut jas mahal, serta beberapa kerabat jauh yang jarang kutemui. Semua orang tersenyum, tertawa, dan saling berjabat tangan. Namun bagiku, ini semua adalah panggung sandiwara. Mereka semua memakai topeng keramahan, menutupi kemunafikan masing-masing. Disinilah, di tengah kemewahan palsu ini, aku akan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang telah menghancurkan hidupku. Aku berdiri di samping Fahri di dekat pintu masuk, menyambut para tamu. Aku mengenakan gaun panjang berwarna biru dongker yang elegan dengan hijab senada yang menjuntai menutup dada. Riasan wajahku dibuat flawless namun tegas, menyembunyikan kelelahan di mataku. Fahri tampak sangat gagah dengan setelan jas hitam mahalnya. Dia terus tersenyum bangga, memperkenalkan aku sebagai istri tercinta yang setia. Setiap kali dia merangkul pinggangku untuk berfoto bersama tamu, aku harus menahan diri agar tidak menepis tangannya. Sentuhannya terasa seperti bara api yang membakar kulitku. Roni juga ada di sana, berdiri di dekat meja prasmanan, mengawasi jalannya pesta seperti raja yang mengawasi kerajaannya. Dia sesekali melempar senyum sinis padaku, merasa menang karena berhasil mengadakan pesta di markas kejahatannya tanpa ada yang curiga. Tidak ada minuman beralkohol di pesta ini, sesuai permintaanku yang kujadikan syarat agar keluarga besarku yang religius mau datang. Roni setuju dengan enggan, menggantinya dengan jus dan mocktail mahal. Ini sebenarnya taktikku agar kesadaran mereka tetap utuh saat kehancuran itu datang. Aku ingin mereka merasakan rasa sakit dan panik dengan kesadaran penuh, bukan dalam keadaan mabuk. Selain itu, ketiadaan alkohol membuat penjagaan sedikit lebih longgar, karena petugas keamanan Roni merasa tidak akan ada keributan orang mabuk. Namun, mereka tidak tahu bahwa ancaman sebenarnya bukan datang dari tamu yang mabuk, melainkan dari pelayan catering yang sedang berjalan membawa nampan minuman ke arah lorong kantor. Pelayan itu adalah Erik. Dia berhasil menyamar dengan sempurna menggunakan seragam catering, lengkap dengan rambut yang disisir rapi dan kacamata. Saat musik mulai dimainkan lebih keras dan perhatian semua orang tertuju pada Fahri yang sedang memberikan kata sambutan di panggung, Erik memberikan kode mata padaku. Ini saatnya. Erik meletakkan nampannya di meja sudut yang sepi, lalu dengan gerakan cepat dan tak terlihat, dia menyelinap masuk ke lorong menuju kantor Roni. Tugas Erik sangat berat. Dia harus membobol pintu kantor yang terkunci biometrik,
sidik jari, lalu membuka brankas Roni. Kami sudah mempersiapkan alat duplikasi sidik jari yang kami dapatkan dari gelas bekas minum Roni saat survei kemarin. Aku berdoa dalam hati, semoga alat itu bekerja. Sementara Erik bekerja dalam senyap, tugasku adalah menjadi pengalih perhatian utama. Aku naik ke atas panggung setelah Fahri selesai bicara. Aku mengambil mikrofon, tersenyum manis pada ratusan pasang mata yang menatapku. Roni berdiri di barisan depan, melipat tangan di dada dengan angkuh. Aku mulai berbicara, memuji Fahri sebagai suami yang luar biasa, menceritakan betapa sabarnya dia menghadapi sakitku. Kata-kataku begitu manis, hingga membuat beberapa tamu wanita terharu. Fahri tampak sangat puas, wajahnya berseri-seri. Namun, mataku terus melirik ke arah ponsel yang kupegang. Aplikasi yang terhubung dengan kamera mikro Erik menunjukkan bahwa Erik sudah berhasil masuk ruangan dan sedang berhadapan dengan brankas. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 1 menit, 2 menit. Erik masih berkutat dengan kombinasi brankas. Detak jantungku berpacu seirama dengan musik bass yang menghentak pelan. Tiba-tiba, aku melihat Roni merogoh saku jasnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan keningnya berkerut. Sistem keamanan pintarnya pasti mengirimkan notifikasi bahwa ada aktivitas di dalam kantornya. Wajah Roni berubah dari santai menjadi waspada. Dia menatap sekeliling ruangan, lalu matanya tertuju ke arah lorong kantor. Dia mulai melangkah mundur, hendak meninggalkan kerumunan. Gawat, jika Roni kesana sekarang, dia akan memergoki Erik dan mungkin akan membunuhnya di tempat. Aku harus melakukan sesuatu yang drastis. Dan sebagai hadiah spesial untuk suamiku, kataku dengan suara lantang melalui mikrofon, saya ingin mengundang sahabat terbaiknya, Mas Roni, untuk naik ke panggung. Saya ingin memberikan apresiasi khusus karena Mas Roni sudah seperti saudara kandung bagi Fahri. Langkah Roni terhenti. Semua tamu bertepuk tangan dan menoleh ke arahnya. Sorot lampu panggung langsung diarahkan padanya, membuatnya silau dan terpaku di tempat. Roni tampak bimbang, matanya bolak-balik melihat ke arah kantor dan ke arah panggung. Tekanan sosial dari ratusan tamu membuatnya tidak punya pilihan lain. Dengan wajah terpaksa dan senyum kaku, Roni berjalan naik ke panggung. Aku menyalaminya, menggenggam tangannya erat-erat, bukan karena ramah, tapi untuk menahannya. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Dia berbisik padaku dengan nada mengancam, "Apa-apaan ini, Arina? Gue ada urusan sebentar di belakang." "Sebentar saja, Mas Roni. Cuma foto bersama," jawabku sambil tetap tersenyum lebar ke arah fotografer. Aku mengulur waktu. Aku meminta fotografer mengatur posisi kami berkali-kali. Aku meminta pose yang berbeda-beda. Roni semakin gelisah, dia terus melirik jam tangannya. Di saku bajuku, ponselku bergetar panjang. Itu kode dari Erik. Brankas terbuka. Di layar ponselku yang tersembunyi di balik telapak tangan, aku melihat notifikasi dari Erik. Dapat. Paket komplit. Keluar sekarang. Erik telah berhasil mengambil alat pemotong kabel, surat wasiat asli, dan beberapa buku catatan transaksi narkoba dari brankas Roni. Sekarang dia harus keluar tanpa ketahuan. Namun, saat Erik hendak keluar dari kantor, nasib buruk terjadi. Salah satu anak buah Roni yang bertugas menjaga koridor belakang, memergoki Erik yang baru keluar dari ruangan bosnya. Terdengar teriakan keras dari arah lorong, menembus suara musik. "Hoi, siapa itu?" "Maling." Teriakan itu membekukan suasana pesta. Musik berhenti mendadak. Wajah Roni berubah pucat lalu merah padam karena marah. Dia langsung sadar apa yang terjadi. Tanpa mempedulikan tamu undangan, Roni mendorongku hingga aku terjatuh di panggung. Lalu dia melompat turun dan berlari ke arah lorong sambil merogoh sesuatu di balik jasnya. Pistol. Dia membawa senjata api ke dalam pesta. Tamu-tamu mulai berteriak histeris melihat senjata itu. Fahri berdiri mematung di atas panggung, bingung dan ketakutan. Erik berlari keluar dari lorong menuju ruang tengah pesta, dikejar oleh 2 penjaga berbadan besar. Erik melompati meja prasmanan, membuat piring-piring pecah berantakan. Dia melihatku di panggung dan melemparkan sebuah tas kecil berisi barang bukti ke arah kerumunan tamu yang panik. Tepatnya ke arah Pak Burhan yang sudah menyamar menjadi salah satu tamu undangan sejak awal. Pak Burhan dengan sigap menangkap tas itu dan langsung menyembunyikannya di balik jas besarnya, lalu mundur membaur dengan kerumunan yang berlarian menuju pintu keluar. "Tutup semua pintu. Jangan ada yang keluar," teriak Roni menggila. Dia menodongkan pistolnya ke langit-langit dan melepaskan satu tembakan. Dor! Suara ledakan itu membuat semua orang tiarap ketakutan. Jeritan histeris memenuhi ruangan. Pesta yang tadinya mewah berubah menjadi medan teror dalam sekejap. Roni menatap tajam ke sekeliling,
mencari si penyusup. Matanya kemudian tertuju padaku yang masih terduduk di lantai panggung. Tatapannya penuh kebencian. Dia tahu. Dia sadar bahwa akulah yang merancang semua ini. Fahri, istrimu ini pengkhianat, teriak Roni sambil mengarahkan pistolnya ke arahku. Fahri yang gemetar hebat mencoba menengahi, tapi Roni sudah gelap mata. Dia merasa dikhianati dan dipojokkan. Di saat yang genting itu, sirine polisi terdengar meraung-raung dari luar gedung. Kompol Bagas dan pasukannya, yang sudah dihubungi Pak Burhan sejak Erik mendapatkan bukti, telah mengepung tempat itu. Namun, Roni tidak menyerah. Dia berlari ke arahku, mencengkeram jilbabku, dan menyeretku kasar untuk dijadikan tameng hidup. Ujung pistol yang dingin menempel di pelipisku. Malam itu, pesta topeng telah berakhir, dan wajah asli monster itu kini terlihat jelas oleh semua orang. Suasana pesta yang semula penuh dengan gelak tawa dan denting gelas kini berubah menjadi neraka. Jeritan ketakutan menggema di seluruh ruangan showroom yang luas itu, memantul di antara dinding-dinding kaca dan pilar beton. Tamu-tamu undangan yang terdiri dari pengusaha, pejabat, dan sosialita berhamburan mencari tempat perlindungan di balik meja prasmanan, di bawah panggung, atau berlari kencang menuju pintu keluar yang kini dijaga ketat oleh polisi. Sirine mobil patroli di luar gedung meraung-raung bersahutan, menciptakan kakofoni suara yang memekakkan telinga. Lampu sorot merah dan biru dari luar menembus dinding kaca, menyapu ruangan pesta dengan kilatan cahaya yang dramatis dan mencekam. Di tengah kekacauan itu, aku merasakan dinginnya laras pistol menempel di pelipisku. Roni, pria yang selama ini bersembunyi di balik topeng pengusaha sukses, kini menunjukkan wajah aslinya sebagai monster yang terdesak. Napasnya memburu, kasar dan berbau tembakau, menerpa wajahku dari belakang saat ia mencengkeram kain jilbabku dengan kuat sebagai tumpuan agar aku tidak kabur. Mundur. Mundur semua atau kuledakkan kepala wanita ini, teriak Roni dengan suara parau yang penuh amarah. Dia menyeretku mundur perlahan menuju bagian tengah ruangan yang lebih terbuka, menjauh dari pintu keluar. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena rasa takut mati, tapi karena rasa jijik disentuh oleh pembunuh orang tuaku. Kakiku tersandung gaun panjangku sendiri, namun Roni menyentakku kasar agar tetap berdiri. Fahri, suamiku yang pengecut, berdiri terpaku beberapa meter di depan kami. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia mengangkat kedua tangannya dengan gemetar, matanya bolak-balik menatap pistol di tangan Roni dan wajahku yang tegang. Fahri terlihat bingung, antara ingin lari menyelamatkan diri atau mencoba menolongku demi menjaga citranya di depan umum, namun keberaniannya tidak pernah ada. Dia hanya diam, mulutnya ternganga tanpa suara, keringat dingin bercucuran membasahi kemeja mahalnya. Kompol Bagas, kepala polisi yang memimpin penyergapan, masuk melalui pintu utama dengan senjata teracung, diikuti oleh belasan personel berseragam lengkap dengan rompi anti peluru. Jatuhkan senjata, Roni. Gedung ini sudah dikepung. Kamu tidak punya jalan keluar, seru Kompol Bagas dengan suara tegas yang berwibawa. Namun, Roni justru semakin mempererat cengkeramannya di leherku, membuatku terbatuk kesulitan bernapas. Dia tertawa gila, tawa seseorang yang sudah kehilangan akal sehat karena tahu hidupnya di ujung tanduk. Roni berteriak memaki polisi, mengancam akan membunuh siapa saja yang mendekat. Dia merasa masih memegang kendali karena memiliki sandera. Tapi dia lupa satu hal. Serangan utama kami malam ini bukan hanya fisik, melainkan serangan mental yang akan menghancurkan reputasi dan pertahanannya dari dalam. Tiba-tiba, suara denging tajam terdengar dari speaker besar yang terpasang di setiap sudut ballroom. Musik pesta yang sudah berhenti sejak tadi berganti dengan suara gemerisik statis sejenak, lalu terdengar suara percakapan yang sangat jelas dan jernih. Itu adalah rekaman yang didapat Erik kemarin malam. Suara Fahri terdengar memenuhi ruangan, masalahnya bukan cuma mobil itu, Ron. Kalau dia sampai tahu apa yang ada di balik lapisan bawah laci itu, tamat riwayat kita. Surat wasiat asli Pak Indra masih terselip di sana, kan? Semua orang di ruangan itu terdiam. Tamu-tamu yang sedang bersembunyi mengangkat kepala mereka, mendengarkan dengan seksama. Wajah Fahri yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Matanya melotot horor menatap ke arah speaker. Rekaman itu terus berlanjut, memutar bagian di mana Roni berbicara dengan nada kejam. Mobil itu sudah aman di gudang transit pelabuhan. Begitu paket obat itu diambil sama pembeli, mobilnya bakal langsung dipres jadi besi tua. Dan puncaknya, suara Roni yang mengakui motif kejahatan mereka terdengar menggelegar. Itu jaminan pensiun gue, RI. Selama gue pegang benda itu, alat pemotong kabel, lu bakal terus jadi mesin ATM gue. Rekaman itu berakhir, menyisakan keheningan yang jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Kini, semua mata tertuju pada Fahri dan Roni.
Tatapan para tamu bukan lagi tatapan ketakutan, melainkan tatapan jijik dan penghakiman. Rekan-rekan bisnis Fahri yang selama ini memujinya kini berbisik-bisik, menunjuknya sebagai pembunuh mertua sendiri. Topeng, suami soleh dan setia, yang dipakai Fahri hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Dia hancur. Kakinya lemas, dan dia jatuh berlutut di lantai, menangis histeris sambil menutup telinganya, seolah mencoba menyangkal suara dosanya sendiri. Bohong. Itu rekayasa. Itu suara diedit. Teriak Fahri putus asa, tapi tidak ada yang percaya. Bukti audio itu terlalu detail dan nyata. Roni, yang menyadari bahwa kartu asnya sudah terbongkar dan dia tidak lagi punya alibi, menjadi semakin nekat. Wajahnya merah pada menahan malu dan murka. Dia menatapku dengan sorot mata membunuh. Lu yang ngerencanain ini semua, kan? Dasar wanita ular, geramnya tepat di telingaku. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bernegosiasi. Penjara seumur hidup atau hukuman mati sudah menunggunya. Satu-satunya pilihan baginya adalah melarikan diri, dengan atau tanpa jaminan selamat. Dia melirik ke sekeliling, mencari celah. Pintu depan diblokir polisi. Pintu belakang dijaga ketat. Matanya kemudian tertuju pada satu objek besar yang dipajang di tengah panggung kehormatan, tepat di belakang kami. Itu adalah mobil sedan klasik milik ayah. Mobil yang katanya sudah dikirim ke pelabuhan, ternyata masih dipajang di sini malam ini sebagai trofi kemenangan Roni sebelum dikirim besok pagi. Roni memang sombong. Dia ingin memamerkan mobil langka itu kepada tamu-tamunya sebagai simbol kesuksesan showroomnya, tanpa menyadari bahwa mobil itulah yang akan menjadi peti matinya. Roni melihat mobil itu sebagai satu-satunya kendaraan lapis baja yang cukup kuat untuk menerobos pintu kaca showroom dan melarikan diri dari kepungan polisi. Mobil tua buatan Eropa itu memiliki bodi baja yang tebal, jauh lebih kuat daripada mobil-mobil kaleng masa kini. Bangun, Fahri. Cepat bangun, bodoh. Bentak Roni sambil menendang tubuh Fahri yang sedang bersimpuh menangis. Kita pergi dari sini sekarang. Masuk ke mobil itu. Fahri mendongak, ingus dan air mata membasahi wajahnya yang menyedihkan. Dia menggeleng lemah, tidak mau ikut. Tapi Roni tidak menerima penolakan. Dia melepaskan tembakan peringatan ke lantai, tepat di samping kaki Fahri. Dor! Serpihan keramik lantai muncrat mengenai wajah Fahri. Fahri menjerit ketakutan dan langsung melompat bangun. Masuk ke kursi sopir. Sekarang, perintah Roni sambil menyeretku mendekati mobil hitam mengkilap itu. Jangan tembak. Kami menyerah. Teriak Fahri memohon, tapi Roni memukul kepala belakang Fahri dengan gagang pistolnya hingga Fahri terhuyung ke arah pintu mobil. Kompol Bagas dan pasukannya perlahan bergerak maju, mempersempit jarak. Roni, jangan perburuk keadaan. Lepaskan Sandra, teriak Bagas. Namun Roni mengarahkan pistolnya kembali ke kepalaku. Mundur. Atau gue bolongin kepala dia, ancam Roni. Polisi terpaksa berhenti. Mereka tidak berani mengambil risiko karena posisi Roni sangat rapat di belakangku, menjadikan tubuhku tameng hidup yang sempurna. Roni membuka pintu belakang mobil dan mendorongku masuk dengan kasar, hingga aku terjerembab di jok kulit yang dingin. Bau interior mobil ini, bau ayah, seketika menyergap indera penciumanku, memberiku sedikit ketenangan di tengah badai. Roni segera menyusul masuk dan duduk di sampingku, menodongkan pistol ke pinggangku. Sementara itu, Fahri dengan tangan gemetar membuka pintu depan dan duduk di kursi pengemudi. Kunci pintunya. Cepat, perintah Roni. Fahri menekan tombol kunci sentral. Terdengar bunyi klik berat dari keempat pintu mobil. Kami kini terisolasi di dalam kapsul besi ini. Suara sirine di luar terdengar lebih samar, karena kekedapan suara mobil mewah ini yang luar biasa. Kaca jendela mobil ini gelap dan tebal, memberikan privasi, namun kini menjadi penjara bagi kami bertiga. Di dalam kabin yang sempit ini, ketegangan terasa begitu padat hingga menyesakkan dada. Aku duduk diam, mengatur napasku. Roni pikir dia baru saja menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu, dia baru saja masuk ke dalam perangkap terakhir yang sudah kusiapkan sejak aku melihat mobil ini dipajang di tengah ruangan tadi. Mobil ini bukan sekadar kendaraan. Bagi ayah, mobil ini adalah benteng. Dan benteng ini hanya patuh pada rajanya. Di dalam kabin mobil sedan klasik yang mewah namun mencekam itu, suasana terasa seperti di dalam panci presto yang siap meledak. Roni duduk di jok belakang bersamaku, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Tangan kanannya masih memegang erat pistol yang diarahkan ke rusuku, sementara tangan kirinya mencengkeram bahu kursi pengemudi di depannya, tempat Fahri duduk dengan tubuh gemetar hebat. Fahri menatap setir mobil dengan pandangan kosong, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya,
menetes membasahi kerah kemejanya yang sudah berantakan. Wajah tampan yang dulu kucintai itu kini tampak begitu menyedihkan, hancur oleh rasa takut dan rasa bersalah yang terlambat. Di luar sana, puluhan polisi dengan senjata laras panjang mengarahkan bidikan mereka tepat ke arah mobil kami. Lampu sorot polisi memantul menyilaukan di kaca mobil, membuat kami seperti ikan dalam akuarium yang sedang diamati sebelum dieksekusi. Tunggu apa lagi, tolol? Nyalakan mesinnya. Bentak Roni tepat di telinga Fahri, membuat suamiku itu tersentak kaget. Fahri dengan tangan gemetar meraba saku celananya, lalu sadar dia tidak memegang kunci. Kuncinya nggak ada di aku. Ron, cicit Fahri dengan suara parau yang hampir menangis. Kuncinya ada di kontak. Gue udah siapin biar bisa langsung kabur kalau ada apa-apa. Lo buta ya? Teriak Roni marah. Memang benar, sebuah kunci mobil dengan gantungan kulit mewah tergantung di lubang kunci kontak. Roni memang sudah merencanakan skenario pelarian, meski tidak menyangka akan secepat ini. Fahri segera memutar kunci itu. Terdengar suara dinamo starter berputar, ngik-ngik-ngik, tapi mesin mobil tidak menyala. Hening. Hanya suara napas panik kami bertiga yang terdengar. Fahri mencoba memutarnya lagi. Ngik-ngik-ngik. Masih tidak menyala. Mesin V8 besar di balik kap depan itu tetap diam, seolah menolak untuk hidup. Kenapa nggak mau nyala? Teriak Roni panik. Dia memukul sandaran kursi Fahri dengan pistolnya. Lo jangan main-main sama gue, Ri. Nyalain. Aku udah coba. Ron, nggak mau nyala. Mungkin akinya soa atau bensinnya habis. Jawab Fahri histeris, air matanya mulai tumpah lagi. Dia memutar kunci itu berkali-kali dengan frustrasi, tapi hasilnya nihil. Mobil itu mati total. Aku duduk tenang di samping Roni, melipat kedua tanganku di dada. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa melihat kepanikan dua pria jahat ini. Aku menoleh perlahan ke arah Roni, menatap matanya yang liar penuh ketakutan. Percuma, kataku pelan, namun suaraku terdengar jelas membelah kepanikan mereka. Mobil ini tidak akan menyala dengan kunci itu. Roni dan Fahri menoleh serentak ke arahku. Maksud lo apa? Geram Roni. Ujung pistolnya kini ditekan lebih keras ke rusuku, menimbulkan rasa sakit yang tajam, tapi aku tidak bergeming. Ayahku, Pak Indra, adalah orang yang sangat paranoid soal keamanan. Jelasku dengan nada dingin dan tenang, seolah sedang menceritakan dongeng tidur. Dia memodifikasi sistem keamanan mobil ini secara khusus di Jerman. Kunci yang tergantung di sana itu hanya kunci fisik untuk membuka pintu dan menyalakan kelistrikan dasar seperti radio. Tapi untuk menghidupkan mesin, kunci itu tidak berguna tanpa transponder kedua. Transponder apa? Di mana bendanya? Bentak Roni. Dia mulai sadar bahwa dia sedang dipermainkan. Aku tersenyum tipis. Sistem keamanannya menggunakan biometrik, sidik jari. Dan hanya ada dua orang di dunia ini yang sidik jarinya terdaftar di sistem komputer mobil ini. Ayahku dan aku. Aku mengangkat tangan kananku, menunjukkan jari telunjukku. Tanpa jariku menempel di sensor yang tersembunyi di bawah setir, mobil ini hanyalah sebongkah besi rongsokan seberat 2 ton. Kalian terjebak. Wajah Roni berubah pucat pasi. Dia menyadari kesalahannya yang fatal. Dia memilih kendaraan pelarian yang justru menjadi penjaranya sendiri. Dia mencoba membuka pintu mobil di sampingnya, tapi pintu itu terkunci. Dia menarik tuas pintu berkali-kali dengan kasar, tapi pintu tetap tidak bergeming. Buka kuncinya, Fahri, teriak Roni. Fahri menekan tombol unlock di pintu pengemudi berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Lampu indikator keamanan di dashboard berkedip merah dengan cepat. Nggak bisa, Ron. Tombolnya nggak respon. Sistemnya ngunci otomatis. Jerit Fahri. Benar, timpalku lagi. Begitu kunci diputar 3 kali tanpa otorisasi sidik jari, sistem lockdown akan aktif. Pintu terkunci mati dari dalam dan luar. Kaca jendela ini anti peluru standar militer. Kalian tidak akan bisa memecahkannya dengan pistol mainan itu. Oksigen di dalam sini hanya cukup untuk beberapa jam. Kita akan menunggu di sini sampai kalian menyerah, atau sampai kita semua kehabisan napas. Roni meraung marah. Dia mengarahkan pistolnya tepat ke wajahku. Kalau gue mati, gue bakal ajak lu mati bareng, pelacur. Silakan, tantangku, menatap lurus ke dalam laras pistol itu tanpa berkedip. Tembak aku. Tapi ingat, kalau kamu menembak, polisi di luar sana akan melihat kilatan api laras pistolmu, dan mereka akan langsung memberondong mobil ini dengan ratusan peluru. Kaca ini mungkin tahan beberapa tembakan pistol, tapi tidak akan tahan serbuan senapan serbu polisi.
Kamu akan mati konyol dengan tubuh penuh lubang peluru dalam hitungan detik. Tangan Roni gemetar. Dia tahu aku benar. Membunuhku sekarang sama saja dengan bunuh diri. Dia terjebak dalam situasi skakmat. Dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa kabur, dan dia tidak bisa membunuh sandranya tanpa memicu kematiannya sendiri. Sudut itu semakin menyempit, menghimpit kewarasannya. Fahri, yang sudah tidak kuat menahan tekanan mental, mulai meracau. Dia memukul-mukul kaca jendela, berteriak minta tolong kepada polisi di luar, meski suaranya tidak akan terdengar jelas keluar. Tolong, keluarkan aku. Aku cuma disuruh. Aku nggak mau mati di sini. Arina, tolong buka pintunya. Sayang, aku suamimu. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku menatap punggung Fahri dengan tatapan jijik. Suami? Suami mana yang merusak rem mobil mertuanya? Suami mana yang membiarkan istrinya dianggap gila demi menutupi kejahatannya? Kamu bukan suamiku, Fahri. Kamu cuma parasit yang kebetulan numpang hidup di rumahku. Kata-kataku menohok Fahri tepat di jantungnya. Dia tertunduk lesu, menangis sesenggukan di atas setir. Dia sadar bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Harta yang dia kejar, kehormatan yang dia bangun, semuanya lenyap malam ini. Sementara itu, di luar, Kompol Bagas terlihat sedang berkoordinasi dengan pasukannya. Melalui pengeras suara, suaranya terdengar meredam masuk ke dalam mobil. Roni, Fahri, kami tahu mobil itu tidak bisa bergerak. Menyerahlah sekarang. Letakkan senjata dan angkat tangan. Ini peringatan terakhir. Roni menatapku dengan tatapan putus asa yang bercampur kebencian mendalam. Keringat bercucuran membasahi wajahnya. Dia melihat ke arah Fahri yang sudah hancur mentalnya, lalu melihat ke arah polisi yang semakin mendekat dengan tameng taktis. Dominasinya runtuh. Dia, sang bos mafia lokal yang ditakuti, kini tak lebih dari tikus yang terperangkap dalam kotak besi. Perlahan, kekuatan di tangannya melemah. Pistol di tangannya turun. Aku melihat celah itu. Dengan gerakan tenang, aku menekan sebuah tombol kecil tersembunyi di balik sandaran tangan tengah kursi belakang. Tombol darurat yang pernah ditunjukkan ayah. Klik. Terdengar suara desis hidrolik. Kunci pintu di sampingku terbuka secara mekanis. Roni terkejut mendengar suara itu. Dia mencoba mengangkat pistolnya lagi, tapi aku lebih cepat. Aku menendang tangannya dengan sekuat tenaga hingga pistol itu terlepas dan jatuh ke lantai mobil bagian depan. Sebelum dia sempat meraihnya, aku membuka pintu dan menggulingkan tubuhku keluar dari mobil, jatuh ke lantai porselen showroom yang keras. Serbu, teriak Kompol Bagas melihatku keluar. Pasukan polisi langsung merangsek maju. Mereka memecahkan kaca depan mobil dengan palu godam khusus taktis, karena kaca samping terlalu keras. Fahri ditarik paksa keluar melalui pecahan kaca depan, diseret seperti karung beras sambil berteriak minta ampun. Roni mencoba melawan, mencoba mengambil pistolnya kembali, tapi gas air mata ditembakkan ke dalam kabin mobil yang sempit itu. Dalam hitungan detik, Roni terbatuk-batuk hebat, matanya perih, dan dia akhirnya menyerah saat ditarik keluar dan dibanting ke lantai oleh 3 orang polisi sekaligus. Borgol besi terpasang di tangan mereka berdua. Aku berdiri perlahan, dibantu oleh Pak Burhan yang berlari menghampiriku. Aku merapikan jilbabku yang kusut, menatap 2 pria yang kini tiarap di lantai dengan wajah mencium debu di bawah kaki polisi. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Malam ini, di dalam mobil peninggalan ayah, keadilan akhirnya menemukan jalannya. Ayah, ibu, aku berhasil. Kekacauan di dalam showroom malam itu perlahan mulai terkendali, meski sisa-sisa ketegangan masih terasa pekat di udara. Setelah Roni dan Fahri berhasil dilumpuhkan dan diborgol oleh petugas kepolisian, suasana pesta yang semula gemerlap kini berubah menjadi tempat kejadian perkara yang penuh dengan garis polisi berwarna kuning. Para tamu undangan yang tadinya panik berhamburan, kini digiring keluar satu persatu oleh petugas untuk didata sebagai saksi mata. Wajah-wajah mereka masih menyeratkan ketakutan dan kebingungan, namun di mata beberapa orang, terlihat jelas rasa jijik saat mereka menatap Fahri dan Roni yang sedang digelandang menuju mobil patroli. Aku berdiri di pinggir ruangan, dibalut selimut tebal yang diberikan oleh seorang polwan, ditemani Pak Burhan yang setia berdiri di sampingku seperti seorang ayah yang menjaga putrinya. Tubuhku masih sedikit gemetar sisa adrenalin tadi, namun hatiku terasa lega luar biasa. Beban berat yang selama 3 tahun ini menghimpit dadaku seolah terangkat seketika. Kompol Bagas menghampiri kami setelah memastikan kedua tersangka diamankan di mobil terpisah. Wajah tegasnya tampak serius namun ada sedikit kelegaan di sana. Dia menyalamiku dan Pak Burhan, mengucapkan terima kasih atas keberanianku, meski dia juga menegur sedikit karena tindakan kami sangat berbahaya.
Kompol Bagas kemudian meminta izin untuk memeriksa mobil sedan klasik milik ayah secara menyeluruh. Berdasarkan prosedur, mobil itu kini menjadi barang bukti utama, bukan hanya karena digunakan untuk percobaan penyanderaan, tetapi juga karena dugaan adanya barang ilegal lain di dalamnya seperti yang terdengar dalam rekaman penyadapan. Aku mengangguk pelan, memberikan izin penuh kepada mereka untuk membongkar apapun yang perlu dibongkar. Bagiku, mobil itu sudah menunaikan tugasnya melindungi nyawaku. Kini saatnya mobil itu membongkar dosa-dosa Roni. Tim forensik kepolisian mulai bekerja. Mereka mengenakan sarung tangan lateks dan membawa peralatan lengkap. Dengan hati-hati, mereka membuka bagasi mobil yang selama ini terkunci rapat. Fahri, yang posisinya sedang didudukan di aspal luar showroom menunggu pemindahan, tampak menjulurkan lehernya, berusaha melihat apa yang dilakukan polisi. Dia terlihat sangat gelisah, terus berteriak bahwa dia tidak tahu apa-apa soal isi bagasi. Sementara Roni hanya diam membisu dengan tatapan kosong nanar ke arah tanah. Dia tahu bahwa rahasia terbesarnya akan segera terungkap. Saat kap bagasi terbuka, awalnya hanya terlihat ban serep dan perlengkapan dongkrak biasa. Namun, polisi membawa anjing pelacak yang langsung menggonggong agresif ke arah dinding bagian dalam bagasi. Salah satu petugas mengetuk dinding bagasi itu. Suaranya terdengar padat, bukan kopong seperti plat besi biasa. Dengan menggunakan linggis kecil, petugas itu mencungkil lapisan karpet dinding bagasi. Terdengar bunyi krak saat panel palsu itu terlepas. Di balik dinding palsu itu, tersusun rapi puluhan bungkusan plastik tebal yang dilakban coklat. Petugas mengambil satu bungkusan, menyayatnya sedikit dengan pisau lipat, dan terlihatlah serbuk putih serta ribuan butir pil berwarna-warni. Itu bukan obat sakit kepala biasa. Itu adalah obat-obatan terlarang jenis psikotropika kualitas tinggi yang siap diedarkan. Jumlahnya sangat banyak. Mungkin bernilai miliaran rupiah. Bawa ke lab sekarang. Ini tangkapan besar, teriak Kompol Bagas memberi perintah pada anak buahnya. Melihat tumpukan bungkusan itu dikeluarkan dari mobil, Fahri menjerit histeris. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih seperti kertas. Dia meronta-ronta dalam pegangan polisi. Aku nggak tahu. Sumpah demi Tuhan aku nggak tahu ada barang begituan. Roni bilang itu cuma dokumen rahasia. Pak polisi, tolong percaya saya. Saya dijebak. Saya cuma disuruh jual mobilnya, teriak Fahri memelas. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang menyedihkan. Dia menatapku dengan pandangan memohon. Arina, bilang sama mereka aku nggak tahu apa-apa soal obat terlarang. Aku cuma salah soal kecelakaan itu, tapi aku bukan pengedar. Tolong aku, sayang. Aku menatapnya dingin dari kejauhan. Rasa iba yang mungkin dulu pernah ada, kini sudah musnah tak bersisa. Fahri memang mungkin tidak tahu soal bisnis obat terlarang Roni secara detail, tapi ketamakan dan kebodohannya lah yang membuatnya terseret ke dalam lubang hitam ini. Dia memilih bersekutu dengan iblis demi harta, maka dia harus siap menanggung api nerakanya. Aku memalingkan wajah, enggan menatapnya lagi. Fahri terus meraung-raung saat dia didorong masuk ke dalam mobil tahanan. Raungannya terdengar sangat memilukan. Teriakan seorang pria yang menyadari bahwa hidupnya sudah tamat total. Bukan hanya penjara karena pembunuhan berencana yang menantinya, tapi juga pasal berlapis sebagai kurir sindikat obat terlarang internasional, karena dia tertangkap tangan mengemudikan kendaraan yang memuat barang bukti tersebut. Sementara itu, penggeledahan berlanjut ke ruang kantor Roni. Erik, sang detektif IT yang sempat membuat keributan tadi, kini muncul kembali dengan cengiran khasnya. Dia menyerahkan hard drive komputer Roni yang sudah dia bobol enkripsinya kepada polisi. Di dalam sana terdapat data pembukuan digital transaksi haram yang dilakukan Roni selama 5 tahun terakhir. Ternyata, showroom mobil mewah ini hanyalah kedok pencucian uang. Uang hasil penjualan obat terlarang diputar seolah-olah menjadi keuntungan penjualan mobil-mobil impor. Daftar nama klien Roni juga terungkap, melibatkan banyak orang penting yang selama ini menjadi pelanggan tetap barang haram tersebut. Malam itu, kerajaan bisnis Roni runtuh seketika hingga ke pondasi-pondasinya. Pak Burhan menepuk pundakku pelan. Sudah selesai, Nak Arina. Semuanya sudah terungkap. Bukti alat pemotong kabel, surat wasiat asli, rekaman pengakuan, dan sekarang obat terlarang. Mereka tidak akan bisa lolos lagi dengan pengacara sehebat apapun. Hukumannya maksimal. Aku menghela napas panjang, menatap langit malam yang mulai menampakkan bintang. Terima kasih, Pak Burhan. Tanpa Bapak dan Erik, saya mungkin sudah mati konyol atau gila di rumah itu. Kamu yang hebat, Nak. Kamu mewarisi keberanian Pak Indra dan kecerdasan Ibu Irma. Mereka pasti bangga melihatmu malam ini, jawab Pak Burhan dengan mata berkaca-kaca. Malam semakin larut.
Wartawan mulai berdatangan memadati area depan showroom yang sudah dipasang garis polisi. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar seperti petir. Berita tentang pesta berdarah di showroom mewah dan penemuan jaringan obat terlarang di mobil antik mulai menyebar cepat di media sosial dan televisi. Wajah Fahri dan Roni terpampang di mana-mana sebagai penjahat kelas kakap. Reputasi Fahri yang selama ini dia bangun sebagai pengusaha muda sukses dan suami idaman hancur lebur dalam hitungan jam. Keluarga besarnya yang selama ini sombong pasti akan menanggung malu seumur hidup. Sebelum meninggalkan tempat itu, aku meminta izin sebentar kepada polisi untuk mendekati mobil ayah sekali lagi. Mobil itu kini dikelilingi petugas, bagasinya terbuka menganga, joknya berantakan. Namun di mataku, mobil itu tetap terlihat gagah. Aku mengusap kap mesinnya yang dingin. Terima kasih, bisikku pelan. Mobil ini telah menjadi saksi bisu kematian ayah, menjadi tempat penyimpanan rahasia terakhirnya, dan malam ini menjadi benteng pelindung bagiku. Ayah seolah hadir melaluinya, memelukku dalam diam. Aku berjalan keluar dari showroom dengan langkah tegap. Tidak ada lagi Arina yang rapuh, yang menangis di pojokan kamar, yang menelan obat penenang demi menyenangkan suami. Arina yang keluar dari gedung itu adalah wanita baru. Wanita yang telah melewati api dan keluar tanpa terbakar. Aku masuk ke mobil Pak Burhan, meninggalkan reruntuhan masa laluku di belakang. Proses hukum baru akan dimulai, sidang-sidang panjang akan menanti, tapi aku siap. Aku akan pastikan setiap pasal dibacakan, setiap palu hakim diketuk, dan setiap tahun hukuman yang mereka terima setimpal dengan rasa sakit yang mereka torehkan pada keluargaku. Keadilan bukan lagi sekadar harapan, ia kini ada di genggamanku. 6 bulan telah berlalu sejak malam penggerbekan itu. Musim telah berganti, hujan mulai sering turun membasahi kota. Namun bagiku hari-hari terasa jauh lebih cerah dari sebelumnya. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Gedung pengadilan penuh sesak oleh pengunjung, wartawan, dan keluarga korban obat terlarang yang diedarkan oleh jaringan Roni. Aku duduk di barisan paling depan, didampingi Pak Burhan. Aku mengenakan pakaian serba putih bersih, simbol dari lembaran baru hidupku. Di kursi terdakwa, duduk 2 pria yang nyaris tak bisa dikenali lagi. Roni terlihat kurus kering, rambutnya dicukur habis, dan wajah garangnya hilang berganti dengan tatapan kosong keputusasaan. Sementara Fahri, dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya bungkuk, matanya cekung, dan dia tidak berani mengangkat wajahnya sedikitpun. Dia tidak berani menatapku, atau mungkin dia terlalu malu untuk melihat wanita yang dulu dia anggap lemah kini menatapnya dari kursi pemenang. Hakim mengetuk palunya, membungkam keriuhan ruang sidang. Suara hakim yang berat dan berwibawa membacakan putusan setebal ratusan halaman itu. Hening mencekam menyelimuti ruangan. Mengadili, suara hakim menggema. Terdakwa 1, Roni Pratama, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, peredaran narkotika golongan 1, dan kepemilikan senjata api ilegal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Tok. Ruangan sidang meledak dengan suara riuh. Ada yang bersorak syukur, ada yang menangis. Roni terdiam kaku, seolah nyawanya sudah dicabut saat itu juga. Dia tidak melawan, dia tahu tidak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya dari tumpukan bukti seberat gunung itu. Hakim melanjutkan ke terdakwa kedua. Terdakwa 2, Fahri Aditya, terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen negara, dan perbantuan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama seumur hidup. Tok. Fahri langsung ambruk dari kursinya. Dia menangis meraung-raung, memanggil ibunya. Hukuman seumur hidup berarti dia akan membusuk di penjara sampai mati, tanpa harapan melihat dunia luar lagi. Harta hasil kejahatannya disita negara, atau dikembalikan kepadaku. Dia masuk penjara sebagai orang miskin, terhina, dan dibenci masyarakat. Karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling menyakitkan. Membiarkannya hidup lama dalam penderitaan. Aku tidak bersorak. Aku tidak tersenyum sinis. Aku hanya menutup mataku sejenak, membisikkan doa untuk ayah dan ibu. Sudah selesai, ya, Bu. Kalian bisa istirahat tenang sekarang. Setelah sidang usai, aku mengurus semua administrasi pemulihan aset. Berdasarkan putusan pengadilan dan surat wasiat asli yang ditemukan, seluruh aset perusahaan Pak Indra kembali ke tanganku sepenuhnya. Aset-aset Fahri yang dibeli dari uang warisanku juga disita dan dikembalikan padaku. Termasuk gedung showroom milik Roni yang ternyata tanahnya masih dalam sengketa utang dengan bank. Aku membelinya melalui lelang negara dengan harga miring. Aku tidak berniat melanjutkan bisnis mobil Roni. Tempat itu terlalu banyak menyimpan kenangan buruk. Aku merombak total bangunan itu.
Kaca-kaca gelap diganti dengan jendela transparan yang lebar. Dinding beton yang dingin dicat dengan warna-warna hangat. Aku mengubah bekas sarang penjahat itu menjadi Yayasan Indra Irma, sebuah pusat pelatihan keterampilan dan rumah singgah bagi anak-anak yatim piatu dan korban penyalahgunaan obat terlarang yang ingin sembuh. Aku ingin tempat yang dulunya menjadi sumber kehancuran, kini menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Sore itu, di halaman depan yayasan yang baru diresmikan, sebuah mobil sedan klasik berwarna hitam terparkir dengan anggun. Mobil itu adalah mobil ayah. Polisi telah mengembalikannya padaku setelah proses hukum selesai. Mobil itu sudah dicuci bersih, diperbaiki, dan dipoles hingga mengkilap seperti baru. Bau amis kejahatan dan sisa-sisa bubuk obat terlarang sudah dibersihkan total oleh tenaga profesional. Mesinnya sudah diperbaiki, dan tentu saja, sistem keamanannya sudah diatur ulang hanya untukku. Aku berjalan mendekati mobil itu. Seorang pria muda berpakaian rapi menghampiriku. Itu adalah asisten baruku yang direkomendasikan Pak Burhan untuk membantuku mengelola yayasan. Dia memegang kunci mobil itu. Mobilnya sudah siap, Bu Arina. Mesinnya halus sekali, seperti baru keluar dari pabrik. Apakah ibu mau saya masukkan ke garasi sekarang? Tanyanya sopan. Aku menatap mobil itu lekat-lekat. Pantulan diriku terlihat di bodi mobil yang hitam mengkilap. Aku melihat wanita berhijab yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Bukan lagi korban. Tidak perlu, jawabku sambil tersenyum. Aku mengambil kunci itu dari tangannya. Biar saya saja yang bawa. Sudah lama saya tidak menyetir mobil ini. Rasanya dia merindukan jalanan. Baik, Bu. Hati-hati di jalan, jawab asisten itu sambil membukakan pintu pengemudi untukku. Aku duduk di balik kemudi. Jok kulitnya terasa nyaman memeluk punggungku. Aku meletakkan tanganku di setir, merasakan tekstur kayu halusnya. Aku menempelkan jari telunjukku ke sensor biometrik di bawah dashboard. Terdengar bunyi bip pelan, diikuti suara mesin yang menderu halus namun bertenaga saat aku memutar kunci. Dashboard menyala terang, seolah menyapaku. Halo, Sulinan, bisikku menyebut nama panggilan kesayangan ayah untuk mobil ini. Kita pulang. Aku menginjak gas perlahan. Mobil itu melaju meninggalkan halaman gedung yang kini penuh dengan tawa anak-anak asuh yayasan. Aku menyetir menyusuri jalanan kota yang ramai, membiarkan angin sore menerpa wajahku lewat jendela yang terbuka. Aku tidak lagi melihat bayangan kecelakaan itu saat berkendara. Yang kulihat hanyalah jalan panjang di depan sana, jalan masa depan yang akan kutempuh dengan caraku sendiri. Fahri dan Roni kini hanyalah masa lalu yang membusuk di balik jeruji besi, sementara aku terus melaju ke depan. Roda kehidupan telah berputar. Mereka yang dulu di atas dengan kesombongan kini tergilas di bawah, dan aku yang dulu diinjak, kini memegang kendali penuh atas hidupku. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah keadilan yang sempurna. Dan saat matahari terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang indah, aku tahu, hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai.